Awal cerita, diperlihatkan bulan purnama, yang menerangi gelapnya malam. Lalu terlihat seorang perempuan yang tubuhnya penuh luka, dan mengusap cairan merah dari mulutnya. "Saudari senior, apa kau baik-baik saja?" Diperkenalkan perempuan berambut pink adalah Bai Xiaohe. Dan perempuan yang sedang terluka adalah Bai Qinger. "Aku baik-baik saja, tapi..." Lalu tiba-tiba saja muncul banyak orang, yang sedang mencari mereka berdua. "Kalian berpikir untuk melarikan diri setelah menyinggung permaisuri. Sebaiknya kalian menyerahkan diri saja, karena telah melakukan kesalahan besar." Tiba-tiba Xiaohe berteriak marah-marah, "Kesalahan besar? Omong kosong. Kami berpartisipasi dalam upacara sekte Wujimu, dan melihatmu memuja seseorang dengan menggunakan ritual pemujaan langit dan bumi. Aku hanya bertanya karena penasaran, tapi itu membuat kalian memburu kami. Sekte Wuji kalian menganggap nyawa manusia tidak berharga. Itu jelas sebuah sekte iblis. Kau bertanya hanya karena penasaran. Kau harus tahu, bahwa orang yang kau singgung adalah master dari permaisuri." Mendengar perkataan perempuan pemburu itu, sontak membuat mereka sangat terkejut. "Apa, Master Permaisuri? Mungkinkah itu?" Lalu perempuan pemburu itu langsung menyela perkataan Xiaohe. "Itu benar, sang legenda Demon Supreme, bukan hanya master dari permaisuri, tapi bahkan Poison Supreme dari selatan, dan Bloodthirsty Assassin dari kota Wangxi juga diajari olehnya. Lalu kau berani mengatakan, bahwa Demon Supreme akan ditelan oleh langit dan bumi. Permaisuri sudah berbaik hati, dengan tidak memusnahkan seluruh sekte kalian. Di kehidupanmu selanjutnya." Setelah selesai menyampaikan perkataannya, si pembiru menarik pedangnya. Lalu ia langsung menerjang ke arah mereka berdua, bersama para pemburu lainnya. "Urus saja urusanmu sendiri, dan tutup mulutmu. Xiaohe lari, aku akan menahannya." Tiba-tiba saja, langit menjadi gelap tertutup oleh awan hitam. Terlihat bercakan petir yang hendak menyambar. Dan benar saja, tidak lama kemudian, petir itu menyambar sangat keras, tepat di tengah-tengah perselisihan mereka. Membuat semua orang berhamburan. Tampak semua orang sangat terkejut, dan kebingungan. Apa yang terjadi? Apakah naga bumi sudah terbangun? Perempuan pemburu yang belum diketahui identitasnya, menatap ke atas langit dengan sangat terkejut. Terlihat fenomena alam yang sangat menakutkan, petir menyambar di mana-mana, angin bertiup kencang, dan air laut sampai bergejolak seperti badai menerjang. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, muncul seorang pria dari balik pusaran, yang menyebabkan badai tersebut. Diperkenalkan pria tampan ini adalah Ye Shen, mantan ketua sekte Xuanji sang MC kita. Ye Shen merasakan kondisi tubuhnya, dan berkata di dalam hatinya, "Tidak ada terobosan. Alam masih sama, bahkan setelah 100 tahun mengasingkan diri. Tapi sepertinya tubuh fisik telah disucikan. Bisa dibilang, sekarang aku sudah menjadi immortal kan? Mari kita hitung ini, sebagai sebuah keberhasilan." Terlihat Ye Shen yang melayang di udara, di tengah-tengah badai dan sambaran petir yang masih bergemuruh. Dan tiba-tiba saja ada pancaran aura yang sangat kuat, lalu menghujam ke arah para pemburu, yang membuat mereka kepanikan sampai berhamburan. Dan ternyata, itu adalah ulah Ye Shen yang mencoba kekuatannya. Tanpa ia sadari serangannya itu hampir membantai orang-orang, yang ada di permukaan bumi. Akibat ulah dari Ye Shen, yang asal-asalan menggunakan kekuatannya, membuat bencana bagi para penduduk di sekitar. Terlihat dampak kerusakan di permukaan bumi, sampai porak-poranda, dan secara kebetulan juga, mengenai para pemburu yang mengejar Xiaohe dan Qinger. Kejadian ini membuat kesalahpahaman bagi si pemburu. "Sialan, ada seorang ahli yang melindungi mereka, jadi kita harus segera melapor kepada pemimpin sekte." Setelah selesai menguji kekuatannya, Ye Shen tersenyum cukup puas dengan kekuatannya sekarang. Tidak buruk, kekuatan tubuh ini. Lalu terdengar teriakan orang yang mengatakan mundur. Ye Shen pun menoleh ke arah sumber suara itu, yang membuatnya sedikit penasaran. Ye Shen bergumam di dalam hatinya, ada orang di sana." Dengan entengnya ia berkata, "Ternyata ada orang di gunung yang baru saja aku hancurkan." Tiba-tiba Ye Shen panik, karena ulah perbuatannya itu, yang membuat kerusakan besar, dan hampir membantai orang-orang yang ada di sana. "Oh tidak, aku tidak menyadarinya sama sekali. Aku tidak sengaja melukai siapapun. Sepertinya mereka sudah terluka. Aku harus memastikannya dengan cepat." Ye Shen langsung menghampiri ke arah yang sudah ia hancurkan sebelumnya.
Kakak, orang itu bergegas ke sini. Lalu Ye Sen pun mendarat tepat di hadapan Xiao He dan Qinger. Dan terlihat dampak dari hentakan Ye Sen, menyebabkan hembusan angin yang sangat kuat. Apa kalian baik-baik saja? Terlihat dua perempuan ini diterpa hembusan angin kuat, Xiao He sampai refleks pegangan kebobanya Qinger. Diperlihatkan tebing batu yang menjulang tinggi di sekitaran mereka, tiba-tiba saja roboh, akibat kebrutalan Ye Xin yang sembarang uji coba kekuatannya. Singkat cerita, Xiao He dan Qinger menceritakan kronologinya yang terjadi kepadanya. Oh jadi begitu, jadi kau tidak sengaja mengatakan hal yang salah, dan kau diburu oleh Sekte Wuji hanya karena itu. Sekte Wuji namanya cukup bagus, dan itu sangat mirip dengan Sekte Suanjiku. Dan gelar permaisuri yang kau sebutkan juga terdengar cukup mendominasi. Lanjut Ye Sen berkata, tapi tak peduli seberapa besar kekuasaanmu, kau tidak bisa sembarangan membantai orang hanya karena mereka salah bicara. Jika muridku Luan Yaner ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Senior tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Murid Anda pastinya adalah orang yang berkarakter mulia juga. Benar kan Kak? Terlihat Qinger nampak terkejut mendengar nama murid Ye Sen. Baiklah, karena kalian baik-baik saja, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jaga diri kalian, aku ada urusan, dan sekarang aku akan pergi dulu. Setelah ia pamitan kepada Xiao He dan Qinger, dengan sangat cepat Ye Sen langsung melesat terbang, meninggalkan mereka berdua. Seorang ahli memang hebat, dia menghilang dalam sekejap. Apakah kita juga akan sehebat itu di masa depan? Lalu terlihat Qinger sangat gemetaran, setelah Ye Xin pergi dari sana. Ia langsung terduduk lemas, karena mengingat perkataan Ye Xin yang menyebutkan nama Luan Yaner. Qinger seperti ketakutan, dengan sosok yang bernama Luan Yaner. Dia bilang nama muridnya adalah Luan Yaner. Xiao He, apa kau lupa dengan permaisuri yang memburu kita? Dia juga bernama Luan Yaner. Tiba-tiba Xiao He pun langsung terdiam mematung saking terkejutnya. Pindah posisi ke Ye Sen, yang sedang terbang sambil berkata sendiri. Aku ingin tahu, bagaimana kabar muridku yang manis sekarang? Lanjut Ye Sen membayangkan saat di masa lalunya. Terdengar suara yang menyebut kata master beberapa kali. Terlihat Ye Sen yang membantai semua musuhnya seorang diri. Lalu datang Luan Yaner yang masih kecil berkata, Master, apakah Anda benar-benar akan meninggalkan kami? Dan masuk ke dalam pengasingan. Ye Sen tertawa mendengar perkataan Yaner. Jangan khawatir, mastermu telah menghabisi semua pemberontak. Dalam 100 tahun, tidak akan ada yang berani lagi untuk menyinggung Sekte Suanji dengan mudah. Semua orang tak perlu takut. Tiba-tiba Yaner kecil menyela perkataan Ye Sen. Tidak, Ye Sen pun langsung terdiam dan kebingungan. Lanjut Yaner berkata sambil menangis. Saya tidak ingin master pergi. Tiba-tiba Ye Sen berteriak keras. Hentikan, aku mengerahkan seluruh kemampuanku, agar kalian semua bisa hidup dengan damai di masa depan. Tapi master tidak akan melindungimu selamanya, mengerti? Lanjut Ye Sen menyampaikan pesan-pesan kepada para bawahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, semua murid sekteku harus menenangkan hati mereka, dan fokus untuk mengasah kemampuan mereka. Selama 100 tahun aku mengasingkan diri, untuk mengembalikan sekte ini ke kejayaannya yang dulu. Dan Ye Sen pun pergi meninggalkan semua muridnya. Diperlihatkan struktur bangunan Sekte Suanji di masa lalu, dan ini Sekte Suanji yang sekarang. Di sana terlihat cahaya kuning keemasan melesat cepat. Itu adalah Ye Sen yang menuju ke Sekte Suanji yang sekarang. Hanya dalam waktu 100 tahun, urat nadi spiritual di gunung spiritual sekte ini, telah dihidupkan kembali. Sangat menarik, aku akan turun dan melihat-lihat. Terlihat banyak orang yang sangat terkejut, dan ketakutan, setelah melihat Ye Sen yang berjalan di area Sekte Suanji. Ye Sen terus berjalan sambil memperhatikan perubahan di area sekitar. Bahkan pasar di luar sekte sangat makmur, tidak buruk. Benar saja, membiarkan para muridku berlatih dan mendapatkan pengalaman, adalah keputusan yang tepat. Tiba-tiba Ye Sen menghentikan langkahnya, dan menatap ke satu arah. Diperlihatkan dua buah wayang di hadapannya. Benda-benda ini masih populer. Lanjut ia berkata di dalam hatinya. Di masa lalu, yang dijual hanya jimat pembunuh 1000 mil dan pil peledak tubuh. Sepertinya hidup semakin membaik akhir-akhir ini. Ye Sen memperhatikan rupa dan bentuk wayang tersebut, ternyata setelah diteliti dengan seksama,
wayang tersebut menyerupai dengan wajahnya. Tunggu dulu, boneka kayu ini kenapa terlihat begitu familiar? Lalu Ye Shen bertanya dengan ramah kepada si penjual wayang tersebut. Permisi, boneka kayu Anda, Great Deity manakah yang menjadi modelnya? Tiba-tiba saja, si pemilik toko wayang itu langsung mengemasi barangnya dengan terburu-buru. Saya hanya menjalankan bisnis kecil, tolong kasihanilah saya dan lepaskan saya. Lanjut ia berkata, ngomong-ngomong, ada deity jika Anda mengangkat kepala Anda 3 inci. Lebih baik jika Anda cepat-cepat berbalik. Ye Shen terlihat kebingungan, angkat kepala 3 inci, dan Anda akan melihat deity. Ternyata, di sana ada patung besar yang serupa persis dengan Ye Shen. Sial, apa yang terjadi? Patung ini berpakaian sepertiku, dan ini terlalu besar. Kata-kata yang ada di sana, bukankah ini sekte Xuanji? Terlihat di patung itu ada tulisan sekte Wuji. Ye Shen berpikir sejenak, sekte Wuji. Wanita yang mengaku dari kelompok bunga mengatakan, kalau dia sedang diburu oleh sekte Wuji, mungkinkah? Tiba-tiba saja Ye Shen menoleh ke arah samping kiri. Terlihat di sana, ada seseorang yang membawa beberapa penjaga sekte tersebut. Pencuri ini sengaja berpakaian seperti patung deity, ia mencuri dari toko lalu menyebarkan rumor palsu. Dia adalah alasan mengapa semua orang menutup pintu mereka, dan tak mau keluar. Lalu pemimpin penjaga berkata dengan arogan kepada Ye Shen, kau begitu tidak taat dengan hukum di siang bolong, dan kau seperti guguk, kau pantas dieksekusi. Ye Shen menyampaikan pembelaan untuk dirinya. Bagaimana mungkin melanggar hukum, jika aku mengenakan pakaianku sendiri? Selanjutnya aku ingin bertanya kepadamu. Lalu Ye Shen menunjuk patung besar di sana. Ada apa dengan patung besar di sana? Juga Xuanjiku. Perkataan Ye Shen tidak mereka tanggapi, namun tiba-tiba saja para penjaga langsung menerjang, dan masing-masing penjaga membawa rantai. Aku belum selesai berbicara. Tanpa aba-aba mereka langsung menggunakan skillnya. Solidify Chaotic Star, 8 Gutter Golden Look Formation. Semua rantai langsung mengikat Ye Shen dari segala arah, situasi Ye Shen sedang terdesak. Lalu ia melanjutkan perkataannya, hei, izinkan aku menyelesaikan kata-kataku. Dengan tatapan tajam, Ye Shen dapat dengan mudah menghancurkan semua rantai, yang melilit tubuhnya. Para penjaga sontak terkejut. Apa? Golden Look Formation yang dianugerahkan Yang Mulia, semua rusak dalam sekejap. Tapi Yang Mulia, adalah satu-satunya orang yang bisa mematahkan formasi ini. Pemimpin penjaga berkeringat dingin dan berpikir sejenak. Jangan bilang kalau dia. Mereka lalu saling memandang dengan para bawahannya, yang membuat Ye Shen kebingungan. Tiba-tiba saja para penjaga itu langsung menunjukkan belahan big bobanya di hadapan Ye Shen. Tipuan yang tidak berarti, simpan saja rayuan itu, tak berguna bagiku. Ye Shen menutup wajahnya, tapi memberikan sedikit selamatannya untuk memandangi boba mereka. Para penjaga pun kembali merapihkan pakaiannya, lalu mereka memberikan sambutan kepada Ye Shen. Dan dengan serentak, mereka semua menundukkan kepalanya memberi hormat kepada Ye Shen. Selamat datang di sekte Wuji Ye Shen. Ye Shen semakin kebingungan dengan situasinya. Tuan, Anda pasti pencipta Golden Look Formation, Yang Mulia Ye Shen. Kami akan mengajak Anda, untuk mengikuti kami ke Stargazing Tower. Yang Mulia sedang menunggu Anda. Yang Mulia siapa yang menungguku? Apa maksudmu? Persis seperti yang saya katakan. Jangan khawatir, setelah Anda sampai di sana, Anda akan mengerti semuanya. Singkat cerita, Ye Shen sudah di aula Stargazing Tower. Terlihat seseorang di balik tirai merah berkata, apakah Anda yang mematahkan Golden Look Formation? Itu benar. Aku adalah pemimpin sekte Xuanji, Ye Shen. Aku kesini ingin menanyakan, kenapa sekteku, belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba perempuan yang bergaun merah langsung menerjang Ye Shen. Setelah 100 tahun, akhirnya aku bisa melihat Anda. Master, Yan Er sangat merindukanmu. Ye Shen tersontak kaget, setelah mendengar perempuan itu mengaku dirinya sebagai Yan Er. Apa? Gadis kecil konyol, yang hanya tahu cara menangis luan Yan Er. Tunggu sebentar, kau lepaskan aku dulu. Terlihat Yan Er yang menaiki tubuh Ye Shen, dan mencengkram kuat pakaiannya. Itu tidak akan berhasil, saya telah menunggu dengan penuh harapan kembalinya dirimu. Luan Yan Er tersenyum menakutkan. Kali ini, apapun yang Anda katakan, saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi.
Bahkan dalam kematian, kita akan dikuburkan bersama. Astaga, mengerikan sekali. Luan Yaner terus tertawa setelah bertemu kembali dengan Ye Sen. Ada apa dengan masalah kematian? Jangan bicara omong kosong. Menyingkirlah terlebih dahulu dariku. Terlihat Yaner meraba-raba tubuh Ye Sen dengan mesra. Sudah waktunya, apa Anda masih berpura-pura tak tahu? Sungguh tidak bijaksana. Tapi tak apa-apa, semakin Anda bersikap seperti ini, Yaner akan semakin bahagia. Yaner yang sangat brutal, dia menggigit daun telinga Ye Sen dengan manja. Lalu ia menggunakan skillnya di hadapan Ye Sen. Dance of Spiraling Sky Extreme, Broken Gate of Nine Tools. Tiba-tiba tubuh Ye Sen terikat oleh serpihan-serpihan kain, lalu ia bergumam di dalam hatinya. Ini adalah Broken Gate of Nine Tools. Sebelum aku pergi ke tempat pengasingan, itu adalah jurus terakhir yang diajarkan kepada Yaner. Apa dia benar-benar Yaner? Lalu Yaner lanjut berkata, Master, selama bertahun-tahun, Yaner akhirnya menguasai semua mantra yang Anda ajarkan. Saya murid Anda, saya dengan tulus mengikuti ajaran Anda, bekerja keras untuk membuat kemajuan, hanya untuk hari ini ketika kita bertemu lagi. Yaner menarik Ye Sen dengan jentikan dua jarinya, yang mengacung ke atas, terlihat Ye Sen langsung mendekat. Lanjut Yaner berkata, mulai hari ini, Anda dan saya, bersama melalui hidup dan mati. Murid Ye Sen ini memang sangat agresif. Lalu Yaner mengambil sebilah benda tajam yang disembunyikan di balik pahanya, namun sebelum itu, terlihat Yaner seperti psikopat, ia menjilati ujung benda tajam tersebut, dan menatap tajam Ye Sen. Lalu ia mendekatkan kepada Ye Sen. Master, Anda harus memberi Yaner sebuah janji kecil, saya sangat sadar, meskipun Anda hebat dalam segala hal, tubuh Anda tidak bisa dihancurkan. Jika saya memotong kaki ini, dan Anda tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ini adalah contoh seseorang yang sudah dibutakan cinta, bisa sangat menakutkan. Tiba-tiba Yaner menebaskan senjatanya, dengan menatap tajam Ye Sen. Jangan takut, ini hanya akan terasa sakit sesaat. Setelah itu, akan ada kebahagiaan abadi. Dan benar saja, Yaner langsung memotong kedua kaki Ye Sen tanpa keraguan. Namun nampak ia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kakinya tidak bisa dipotong. Mustahil, saya akan melakukannya dengan serius kali ini. Ini adalah senjata tajam yang terbuat dari meteorit. Aku pasti tidak menggunakan kekuatan yang cukup. Lalu Ye Sen berkata dengan ekspresi datar. Sikap pantang menyerah, sampai tujuannya tercapai memang merupakan gaya Yaner. Lalu Ye Sen menatap tajam Yaner. Muridku sangat rajin, bagaimana mungkin aku tidak bisa membuat kemajuan sebagai mastermu? Tiba-tiba Ye Sen menggunakan tekniknya, Destruction Style Running Web, membuat ledakan aura yang langsung menghancurkan teknik dari Yaner, dan menghempaskan Yaner menjauh darinya. Bahkan setelah 100 tahun, seorang master tetaplah seorang master. Di dalam hatiku, Yaner akan selalu menjadi kesayanganku. Lalu tiba-tiba Ye Sen sangat terkejut. Murid, terlihat pakaian Yaner sudah compang-cuamping, berkat ulahnya Ye Sen. Master, apakah Anda benar-benar berpikir seperti itu? Tiba-tiba Ye Sen langsung memuncratkan cairan merah dari hidungnya, setelah melihat tubuh seksui Yaner. Pencuri, gaya penghancurnya terlalu dahsyat. Seperti biasa, Ye Sen menutup wajahnya, namun matanya dibiarkan untuk melihat lekuk tubuh Yaner. Pergi dan cepatlah ganti pakaian yang lebih baik. Yaner menutupi tubuhnya dengan tirai sambil menggerutu. Pembohong besar, Master hanya mengatakan itu, bahwa setelah 100 tahun, hati tidak berubah. Tapi Anda tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang janji antara Anda dan saya. Anda tentu saja lupa akan hal itu. Perkataan Yaner membuat Ye Sen terdiam mematung. Janji, flashback ke masa saat Yaner kecil. Master, Anda pembohong. Terlihat Yaner yang menangis dan tubuh penuh dengan luka. Anda dengan jelas mengatakan, jika formasi ini tidak akan terpecah, namun Yaner masih terluka. Wajah Yaner terlihat memar, Yaner tidak akan bisa menikah. Terlihat kedekatan Ye Sen dan Yaner di masa itu. Lalu Ye Sen berkata kepadanya, siapa bilang, di dunia ini, kekuatan adalah keindahan. Yaner, mengalahkan Black Bear Demon di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin dia tidak cantik? Jiutain Suanmu, tidak bermasalah dengan pernikahan. Master ingin bersama Yaner selamanya.
Dijelaskan Jiutain Xuanmu adalah dewi perang berkepala seorang wanita, dan bertubuh burung dalam mitologi Chinese. Perkataan Ye Shen membuat Yaner baper dan tersentuh. Master ingin bersama Yaner selamanya. Iya, kapan Master pernah berbohong pada Yaner? Kalau begitu, Yaner dan Master sudah setuju, bersama dengan semua orang dari sekte kita. Mereka pun saling berjanji di masa itu akan selalu bersama. Lanjut lagi ke masa sekarang, terlihat Ye Shen memeluk Yaner dengan erat, yang membuat Yaner terdiam 1000 bahasa. Lalu Ye Shen berkata dengan perlahan, "Yaner juga tidak berubah, maafkan Master yang datang terlambat." Perkataan Ye Shen yang lembut, membuat Yaner tidak bisa membendung air matanya, dan tangis penuh kerinduan pun pecah di sana. Yaner pun balik memeluk Ye Shen sangat erat, ia melepas perasaan rindunya yang sudah lama ia pendam. "Master, kenapa Anda baru kembali sekarang?" Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Yaner pun sudah menjelaskan semuanya kepada Ye Shen. "Tidak heran, jadi itu sebabnya kau mengubah nama sekte. Hal itu untuk menghindari diburu oleh sisa-sisa kejahatan, kau bekerja sangat keras. Selama Master bisa kembali, ini semua adalah masalah sepele. Ngomong-ngomong sekarang Anda sudah kembali, apakah janji antara Anda dan Yaner masih ada?" Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Itu adalah janji yang dibuat pada saat itu, untuk bersama semua orang dari sekte kita selamanya. Yaner adalah anak yang sangat baik. Jangan khawatir, Master tidak akan mengingkarinya. Kesalahpahaman antara Yaner dan Ye Shen terjadi. Terlihat Yaner sangat terkejut, ia bergumam di dalam hatinya. Master benar-benar setuju, untuk bersamaku selamanya. Bukankah ini janji pernikahan? Lalu Ye Shen berkata kepada Yaner, "Karena kita menepati janji kita, yang paling penting adalah," tiba-tiba Yaner langsung menghampiri Ye Shen dengan ceria. "Ya, jangan khawatir, Master saya akan segera meminta seseorang untuk memilih hari yang baik." Lalu Yaner berkata di dalam hatinya, "Pertunangan, pernikahan." Sedangkan Ye Shen memikirkan hal yang lain, bukan membahas hari pertunangan. Memilih hari, aku kira itu benar, hari yang baik harus dipilih untuk pertemuan semua orang. Oke, lakukan itu, Yaner. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar seorang bawahan yang melapor. "Yang mulia, tim Feng Hua telah melapor. Buku surgawi telah terbangun. Semua sekte besar telah bergabung untuk menuju ke kota Tianshu." "Tianshu, mungkinkah para pencuri kecil itu?" Terlihat Ye Shen bercucuran keringat. "Sebelum aku mengasingkan diri, aku lupa untuk mengambil buku surgawi." Lalu Yaner menegaskan dengan serius, "Buku surgawi adalah milik sekteku. Sekarang setelah Ye Shen kembali ke tahtanya, buku surgawi secara alami akan merespons. Ayo bawa buku itu ke daratan, aku akan mendapatkan buku surgawi secara langsung." Tiba-tiba Ye Shen menyela perkataan Yaner. "Tahan." Lanjut ia berkata, "Aku akan mendapatkannya." Singkat cerita, pindah lokasi ke kota Tianshu. Terdengar teriakan seorang anak penjual kabar berita. Edisi tambahan. Periode 3 tahun telah tiba, pertempuran untuk mendapatkan kepemilikan buku surgawi dimulai sekali lagi. Sekte Ting Chao menyatakan, bahwa mereka akan berpartisipasi, dan muncul sebagai pemenang. Akankah pertempuran selama berabad-abad, untuk memperebutkan kepemilikan buku surgawi berakhir hari ini? Seorang anak penjual koran itu, mencoba menawari kepada Ye Shen. "Tuan Kultivator, apakah Anda memerlukan salinan berita Tianshu?" Ye Shen menoleh ke anak tersebut, dan menolak penawarannya. "Tidak, makasih. Terlihat sudah banyak orang di sana. Kota Tianshu, dulunya hanyalah sebuah kota hutan 100 tahun yang lalu. Aku bertaruh bahwa sekte Ting Chao akan menang tahun ini. Apakah kau mendengar Sound of Wind? Tempat ini telah banyak berubah, kota ini sebelumnya terlihat seperti kota hantu. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan di sekitar sini." Tiba-tiba origami di saku Ye Shen berkata, "Dengan adanya Yaner kecil yang bertugas, Anda tidak akan kesulitan menavigasi di sekitar mainland. Silakan belok kanan di persimpangan." Untungnya, Yaner membuat roh kertas ini untuk membimbingku. "Yaner, kau bilang bertugas akan menyerahkannya padaku, tapi aku di sini untuk mengambil propertiku sendiri, jadi aku tak perlu pelayan untuk menyerahkan padaku, bukan?" "Oke, menjawab pertanyaan Master tentang pelayan, selama pengasingan Anda, buku surgawi disimpan sementara di kota ini, menyebabkan perselisihan terus-menerus di antara berbagai keluarga. Pada saat itu,
Sekte Suanji lemah dan tidak dapat menemukan kembali buku surgawi. Yaner mengambil keuntungan dari itu, dan memberitahukan keajaiban buku surgawi kepada dunia, menyebabkan para kultivator di seluruh dunia bertempur, dalam pertempuran cairan merah untuk memperebutkannya. Dengan melakukan itu, tak hanya berbagai faksi di dunia teralihkan dari mengincar sekte, tetapi pihak-pihak jahat yang memperebutkan buku surgawi juga dicatat. Jadi seperti itu yang terjadi. Menggunakan propertiku sebagai umpan, begitu. Rencana yang begitu matang, Yaner benar-benar sudah dewasa. Lalu origami itu memberitahukan, Anda telah tiba di tempat tujuan. Pelayan Anda ada di depan Anda. Anda memiliki satu pesan. Yaner punya hal lain yang ingin disampaikan kepadaku. Master tidak perlu terlalu khawatir. Pelayan ini adalah agen rahasia, dari periode Sekte Suanji. Kode kontak sekte kita tidak berubah, jadi yakinlah. Terima kasih atas kehati-hatianmu, kau telah melakukannya dengan baik. Lanjut origami itu menjelaskan, dengan nada mengancam. Selain itu, setelah Anda mengambil kembali buku surgawi, Anda harus segera kembali. Apakah Master mengerti? Masih ada lagi, Anda tidak boleh menatap gadis-gadis lain saat Anda berada di luar. Saat saya memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Terlihat Ye Sen sangat ketakutan, mendengar perkataan Yaner, dan origaminya pun langsung terbakar. Jujur saja, anak kecil ini terlalu memikirkan segalanya. Bagaimana mungkin, Master memiliki ruang tersisa di hatinya untuk melakukan itu? Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ye Sen menoleh ke samping dan menatap tajam. Ling Ling, meramal tidak gratis. Oh, pasti orang itu adalah pelayanku. Permisi. Terlihat perempuan peramal itu, menatap tajam ke arah sumber suara tersebut. Bolehkah aku menanyakan namamu? Tiba-tiba perempuan itu langsung menaruh ramenya di atas meja, lalu mengambil bendera atau spanduk usahanya. Itu adalah guru besar. Lanjut ia memperkenalkan dirinya dengan ceria. Nama belakangku adalah Xiao, aku Xiao Kiao Kiao. Orang-orang memanggilku Yantian kecil. Aku tidak terlalu berbakat, tetapi aku memiliki pengetahuan tentang seni deduksi. Apakah itu mencari pernikahan atau ramalan masa depan? Kamu bertanya, aku menjawab. Lanjut Yantian berbisik kepada Ye Sen. Aku juga dapat membantu menemukan barang yang hilang. Seperti utang romantis yang keliru. Ye Sen tersenyum, dan bergumam di dalam hatinya. Menemukan barang yang hilang. Dia pasti berbicara tentang buku surgawi. Dia adalah pelayan yang ditunjuk oleh Yaner. Tidak salah lagi, tapi untuk berjaga-jaga, aku tetap harus menyebutkan kodenya. Ye Sen pun kembali membisikkan kodenya. King of Heaven mengalahkan Tiger of Earth. Tiba-tiba saja wajah Yantian langsung bercucuran keringat. Ah, apakah kau sialan 250? Oke, ini pertandingan. Setelah Ye Sen menyebutkan kode rahasia, tiba-tiba juga ia diusir oleh Yantian. Pergi, jangan ganggu bisnisku. Sayangnya, dia hanya orang bodoh. Ketampanannya sia-sia, Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Kode ini benar-benar profesional. Mundur untuk maju, mengujiku lagi dan lagi. Jika kita bukan keluarga, kita tak akan tinggal di bawah satu atap. Kau tak perlu terlalu khawatir. Yantian langsung marah mendengar perkataan Ye Sen. Apa? Siapa yang menjadi bagian dari keluargamu? Dan siapa yang kau sebut idiot? Jika kau merasa tak enak badan, temui dokter. Tiba-tiba Ye Sen mencengkram pundak Yantian sedikit menekan, membuat Yantian terdiam. Aku menang. Aku benar-benar mencari barang yang hilang, yaitu buku surgawi. Mendengar perkataan Ye Sen, Yantian langsung sangat terkejut dan berkeringat. Tiba-tiba saja Yantian merasakan perasaan yang sangat luar biasa, dan tubuhnya bereaksi. Perasaan ini. Tubuhku terasa terbakar, rasanya seperti ada madu kental di dalamnya. Saat dia menyentuhku, tahun-tahun kesepian dari inner elixirku, ini sangat luar biasa, siap untuk keluar. Entah apa inner elixir yang keluar dari tubuh Yantian. Satu-satunya yang bisa membuat inner elixir bawaanku bereaksi seperti ini, tidak salah lagi, orang ini adalah kultivator gandaku yang ditakdirkan. Ye Sen pun sedikit kebingungan. Kenapa kau terlihat sangat tidak sehat? Apakah aku menggunakan terlalu banyak tenaga? Aku harus memperlakukan orang-orang Yaner dengan sopan. Lalu Yantian menggenggam tangan Ye Sen. Tangan Ye Sen ditarik ke bagian terlarang oleh Yantian.
King of Heaven mengalahkan Tiger of Earth. Aku yang idiot. Aku sudah lama menunggumu. Barang yang hilang, bukan? Aku akan membawamu ke sana. Yan Tian berkata di dalam hatinya. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Lalu ia mengajak Ye Shen ke tempat di mana buku surgawi berada. Jangan berlama-lama lagi, silahkan ikuti aku. Aku akan memimpin jalannya. Terlihat dari balik tembok ada seseorang yang mengawasi pergerakan Ye Shen dan Yan Tian. Bukankah Yang Mulia Empress diam-diam memerintahkanku untuk berada di sini? Untuk membantu orang dari istananya. Di mana dia? Singkat cerita, pindah ke konferensi Tianshu. Di sana banyak para penonton, yang saling mengobrol satu sama lain. Oh sial, pemimpin sekte Tingzhou. Wei Tianheng, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah buku surgawi akan didapatkan olehnya? Sulit untuk mengatakannya. Ye Shen pun yang berada di sana kebingungan. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Itu sudah biasa. Lihat, apa yang ingin Anda temukan ada di atas area itu bukan? Tuan Kultivator, saya lihat Anda cukup kuat. Anda pasti berada di sini untuk mendapatkan buku surgawi juga. Dikabarkan bahwa siapapun yang mendapatkan buku surgawi, akan mendapatkan mainland. Menguasai daratan. Para pemuda pemberani, siapa yang tidak ingin jadi pahlawan? Tetapi, jika Anda ingin mendapatkan buku itu, selain memiliki keberuntungan, Anda juga harus dikenali oleh penguasa kota Tianshu. Ini adalah alasan untuk pertarungan konstan di atas area. Tapi menurut saya, Anda tidak lebih buruk daripada pemimpin sekte dari sekte Tingzhou. Lanjut Yan Tian menawari Ye Shen, yang sedikit menarik para pendengar. Jika Anda ingin mendapatkan buku surgawi, saya dapat membantu Anda. Selama Anda melakukan kultivasi ganda. Setelah ia selesai berkata panjang lebar, ternyata Ye Shen sudah tidak ada di sampingnya. Kemana dia pergi? Lalu Yan Tian menoleh ke atas langit, dan nampak keheranan. Apa ada yang terbang di atas sana? Orang-orang pun tiba-tiba berteriak. Lihat ke depan. Seseorang pergi ke sana. Yan Tian menoleh ke arah yang ditunjuk oleh para penonton lainnya. Ia langsung sangat terkejut, melihat Ye Shen yang berjalan santai ke arah pertarungan orang lain. Astaga, apa yang dia lakukan? Sekarang, apakah itu Wei Tianhuang, atau penguasa kota Zhang Zisheng? Anda tidak boleh menyinggung perasaan salah satu dari mereka. Ye Shen tetap berjalan dengan tenang menuju sebuah kotak di hadapannya, di tengah-tengah pertarungan Tianhuang dan Zisheng yang sedang beradu mekanik. Terlihat Tianhuang menerjang ke arah Ye Shen yang sambil berkata di dalam hatinya. Aku harus mengambil buku itu, dan pergi sebelum semuanya menjadi berantakan. Lalu terdengar teriakan, yang membuat Ye Shen menoleh ke belakang. Anak nakal yang tak tahu malu. Tianhuang siap mendaratkan pukulannya dengan penuh amarah. Kau ingin mengambil keuntungan dari pertarungan ini, dan mengambil hartaku. Aku akan menghabisimu. Yan Tian yang tidak tega melihat kejadian tersebut, ia menutup wajahnya sambil berteriak sangat keras. Tidak, flashback dulu ke masa lalu. 100 tahun yang lalu, setelah jatuhnya sekte Xuanji, perang saudara pecah di benua Changyuan. Tetapi sekte Tingzhou yang awalnya lemah, tiba-tiba muncul seorang jenius entah dari mana. Dia menguasai berbagai keterampilan, dan seni bela diri dan berdiri tak tertandingi di dunia. Dan jenius ini tidak lain adalah Wei Tianheng. Lanjut ke situasi pertarungan. Wei Tianheng melancarkan pukulannya dengan keras dan penuh amarah. Minggir dari jalanku. Terlihat ledakan yang sangat dahsyat di atas arena. Para penonton pun sampai tersontak panik melihat ledakan tersebut. Sial, gaya pukulan disintegrasi yang kelima. Wei Tianheng pasti sangat marah. Itu terlalu sombong. Yan Tian sangat khawatir dengan keadaan Ye Shen. Dia membunuh ayam untuk menakuti monyet. Apa kamu tidak mengerti, idiot? Membunuh ayam untuk menakuti monyet. Artinya, memberi contoh pada seseorang untuk mengancam orang lain. Wei Tianheng sangat kuat. Siapa yang berani naik panggung dan memperjuangkan kitab surgawi? Ini benar-benar merepotkan. Wei Tianheng berpikiran sangat sempit. Bocah ini benar-benar tidak beruntung, dia tidak akan bisa dilepaskan dengan mudah sekarang. Aku harus bergegas dan menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja Tianheng sangat terkejut. Apakah ini cara menyapa seseorang yang sedang tren saat ini? Terlihat Ye Shen yang masih baik-baik saja. Tianheng berjalan menghampiri Ye Shen sambil bergumam di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menahan pukulanku?
Dari mana dia berasal? Lalu Zisheng berkata di belakang Tianhang. Wei Tianhang, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kultivator macam apa, yang tidak siap untuk memperjuangkan kitab surgawi? Aku menyarankan kau untuk berusaha sekuat tenaga, atau kau akan mendapat masalah. Tianhang tersenyum tipis, mendengar perkataan yang menjadi lawannya sebelumnya. Kau ingin aku berusaha sekuat tenaga? Satu-satunya hal yang aku takuti adalah dunia bawah. Tidak mau menerima jiwanya. Tiba-tiba lonjakan energi dari Tianhang meningkat drastis, ia menggunakan teknik andalannya. Pang of Disintegration, Second Style, Astral Chaos Barrage. Terlihat pukulan demi pukulan, yang dilancarkan ke arah Ye Shen terus menghujam tiada henti, namun Ye Shen dengan mudah dapat menghindari semua serangannya. Lumayan, kau bahkan bisa melawan gaya kedua dari pukulan disintegrasiku. Anak muda, kamu benar-benar punya potensi. Lalu Tianhang tersenyum menyeringai. Biarkan aku memberitahumu hal baik lainnya. Pukulan disintegrasi yang aku buat, tidak hanya dilakukan dengan tinjuku. Terlihat Tianhang berhasil mendaratkan serangannya kepada Ye Shen dengan menggunakan lututnya, sampai Ye Shen terbang ke udara. Apa? Wei Tianhang melancarkan pukulan disintegrasinya lagi. Dia hanya memiliki teknik tinju sebelumnya. Dikatakan bahwa dua kepalan tangan, bukanlah tandingan empat tangan, tapi aku tidak pernah menyangka, dia akan menggunakan kakinya sebagai kepalan. Solusi yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk masalah yang berkepanjangan. Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Itu benar konferensi Tianshu, awalnya tempat yang mirip dengan konferensi seni bela diri. Apakah akan lebih baik jika aku juga mengikuti tren, dan mengikuti proses para seniman bela diri? Sebelum mengambil kitab surgawi, tidak buruk untuk meningkatkan citra negaraku. Terlihat Ye Shen sedikit terkejut, dan Tianhang yang sudah mendekatinya dari arah titik buta Ye Shen, dengan bersiap-siap melancarkan serangan lanjutan. Terlihat pukulan yang brutal dari Tianhang sangat bertubi-tubi, ia terus membabi buta melancarkan serangan kepada Ye Shen. Terlihat Ye Shen terpental ke bawah lantai arena, dan kakinya terjebak di retakan tanah yang ia pijak. Itu hampir saja, sepatuku tidak tergoreskan. Ye Shen berusaha melepaskan kakinya yang terprosok, sedangkan Tianhang bersiap untuk menyerangnya kembali. Aku belum selesai. Pang of Disintegration, Second Style Extreme, One Pang Next Strike. Terlihat Tianhang berhasil mendaratkan serangan pamungkasnya, tepat ke ubun-ubun Ye Shen, dengan menggunakan ibu jarinya. Terlihat kepala Ye Shen sampai membentur tanah sangat kuat, membuat retakan dan area sekitar hancur berantakan. Tidak hanya di situ serangan dari Tianhang, ia hendak menginjak kepala Ye Shen. Karena kau masih berani berdiri di atas panggung, izinkan aku menampilkan satu gaya lagi untukmu, dan mengirimmu ke kematianmu. Pijakan dari Tianhang sangat kuat, telak mengenai kepala Ye Shen, sampai wajahnya mencium lantai arena sangat keras. Terlihat lantai arena semakin porak-poranda, karena daya tekanan dari pijakan Tianhang yang begitu kuat. Ye Shen sampai terkubur di lantai arena, dan Tianhang melompat kembali ke belakang. Tianhang tertawa lebar, karena ia merasa telah menghabisi Ye Shen. Sukses. Tidak ada yang akan menggangguku lagi. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang kitab surgawi. Selama kau tidak, Sekte Ting Chaoku. Sebelum Tianhang selesai berkata, terlihat Zisheng sangat terkejut, ia berkeringat dan matanya sampai membelalak. Wei tua, di belakangmu. Terlihat Ye Shen yang sudah menerjang sangat cepat ke arah Tianhang, dan ia bersiap mendaratkan pukulannya. Namun yang dilakukan Ye Shen mengikuti gaya yang dilakukan Tianhang sebelumnya, ia tersenyum tipis dan memukul Tianhang hanya dengan menggunakan telunjuknya. Terlihat dampak dari sentilan Ye Shen, membuat Tianhang terlempar jauh, dan lantai arena sampai berhamburan. Tianhang sangat kesakitan, jidatnya disentil oleh Ye Shen sampai ia menangis, dan mengeluarkan ingus dari hidungnya. Tianhang membentur dinding di area sekitar sangat keras, sampai dinding tersebut hancur berkeping-keping. Lalu Ye Shen berkata, terima kasih atas bimbingannya, buku surgawi itu milikku sekarang. Para penonton pun langsung bersorak bergemuruh. Apa yang terjadi? Hanya dengan jentikan di keningnya dan Wei Tianhang dipukuli hingga babak belur. Siapa orang ini? Ada yang tahu? Terlihat wajah Tianhang yang babak belur, mata hidung dan mulutnya mengeluarkan cairan merah. Dia layak mendapat pengakuan dari kitab surgawi. Lalu tiba-tiba Tianhang berteriak keras. Zhang Zisheng, berapa lama kau hanya akan diam berdiri di sana?
Jangan lupakan barang yang kau inginkan, hanya dengan sekte Ting Chao kau bisa. Terlihat Zhang Zisheng merespon perkataan Tian Hang, hanya dengan senyuman tipis. Wei tua, kau mengakui bahwa keahlianmu tidak cukup baik, terlalu keras. Mendengar perkataan Zhang Zisheng membuat Tian Hang terdiam. Ia tertekan oleh ucapan itu. Tidak cukup baik, Wei Tianheng, apakah kau masih belum mengerti? Itu karena kemampuanmu tidak cukup baik. Orang yang kau cintai terbantai. Tiba-tiba saja, mata Tian Hang menjadi merah, terlihat ia seperti kerasukan iblis, raut wajah dan tingkah lakunya menjadi menakutkan. Lalu Tian Hang menggunakan teknik terlarang, Murky Pearl Swallow. Dengan tiba-tiba, lonjakan aura yang sangat besar langsung keluar dari tubuhnya. Orang yang tidak cukup baik adalah kau. Tiba-tiba semua orang terdiam dan suasana menjadi hening, lalu langit menjadi gelap dan ada sesuatu yang jatuh dari atas langit, di arena pertarungan. Orang-orang yang menyaksikan fenomena tersebut kebingungan. Apakah akan turun hujan? Sayang sekali, aku masih ingin melihat kitab surgawi. Lalu terlihat di atas arena, Tian Hang yang berjalan menghampiri Zhang Zisheng, dengan tekanan aura yang meluap-luap, dan penuh dengan amarah membuat Zhang Zisheng ketakutan. Wei Tianheng, apakah kau sudah tidak waras? Lalu Zisheng langsung menggunakan tekniknya, perlindungan energi internal. Terlihat ada seseorang yang menatap tajam pertarungan di atas arena. Hei lihat, Zhang Zisheng juga menggunakan tekniknya. Dia bersikeras untuk bergabung dalam pertempuran. Konferensi Tiansu tahun ini sangat menarik. Sepertinya sudah terlambat para idiot ini. Lalu muncul bulatan-bulatan energi yang berkilauan. Di area konferensi buku surgawi, terlihat para penonton sangat menikmati momen tersebut. Cantik sekali. Apa ini? Oh, terjatuh. Terlihat salah satu bulatan tersebut, mendarat perlahan di bobanya salah satu penonton. Dan tiba-tiba saja bulatan tersebut bersinar terang, membuat perempuan itu sangat terkejut. Tidak lama kemudian, ledakan yang sangat besar pun saling bersambutan, dari bola-bola yang terjatuh perlahan dari atas langit. Membuat semua penonton panik dan lari berhamburan. Apa yang terjadi? Sial, bola-bola itu meledak. Yan Tian pun ikut melarikan diri dari kejadian tersebut, bukannya ia memegangi bobanya yang tumpah-tumpah, malah kepalanya. Wei Tianheng, orang tua itu, dia benar-benar mengatalisasi mutiara keruh dan memicu guntur. Hanya dalam waktu setengah jam, area seluas 100 mil bisa hangus seluruhnya. Bocah itu, dia benar-benar akan hancur. Terlihat Ye Shen yang masih di lokasi kejadian, terciprat cairan merah dari para korban, yang terkena dampak serangan Wei Tianheng. Ye Shen menatap tajam dan bersiap melakukan sesuatu. Guntur yang cukup merepotkan. Lalu Ye Shen menyelamatkan Zhang Zisheng, yang sudah terluka parah di bagian lengannya. Bukankah menurutmu juga begitu? Terlihat Zisheng sangat terkejut, dan bergumam di dalam hatinya. Apa maksud perkataannya? Bukankah menurutmu juga begitu? Ini adalah jenis petir yang mengelupas kulit hanya dengan satu sentuhan. Tapi bocah ini dengan lembut dapat menepis gunturnya. Ye Shen malah mengkhawatirkan bajunya yang rusak. Oh tidak, lengan bajuku terbakar. Lalu ia menatap dan tersenyum tipis. Itu saja, itu bukan masalah yang terlalu besar. Terlihat di atas langit, ada bulatan energi yang sangat besar. Energi tersebut yang memporak-porandakan area, tempat berlangsungnya konferensi kitab surgawi. Ye Shen bersiap-siap untuk meredakan suasana. Sekarang untuk memberantas sumbernya, Ye Shen tersenyum tipis, dan memusatkan kekuatan di telapak tangannya. Kesempatan yang luar biasa, untuk mencoba tubuh fisikku. Namun tiba-tiba, ada Big Boba yang menerjang ke arah wajahnya, yang membuat Ye Shen terkejut. Terlihat Yan Tian yang sambil menangis dan berteriak. Tidak, kamu tidak bisa mati begitu saja. Ye Shen kebingungan, dan Yan Tian langsung mendekapnya sangat erat. Kamu baik-baik saja, kenapa kamu mencoba bermain pahlawan? Pada akhirnya, kamu masih membutuhkan aku untuk menyelamatkanmu. Tidak, bukan itu, penyelamatan macam apa ini? Di tengah-tengah genting seperti ini, malah datang beban skuad. Video pun bersambung.